Selamat pagi, selamat hari Sabat, Yesus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat yang diberkati. Haleluya, apakah luar biasa, luar sukacita hari ini. Mari kita lambaikan tangan kita. Selamat Sabat, saya lihat cerah begitu di wajahnya Pak Nur. Pak Nur nggak ada hal hambatan ya. Puji Tuhan, Bu Esther juga, puji Tuhan. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian, para anggota jemaat dan para tamu-tamu yang sudah hadir. Tadi saya sempat melihat beberapa tamu-tamu kita, mudah-mudahan masih bergabung dengan kita untuk menikmati ibadah Sabat yang Tuhan sudah berikan. Haleluya, mari pertama kita berikan kemuliaan kepada Tuhan atas berkat yang luar biasa. Dia berikan kita istirahat, dia berikan kita kekuatan, dan dia sudah siapkan kita. Saudaraku, hari ini kita kembali masuk di dalam Sabat Kudus, Sabat Sukacita. Sabat kita boleh bersukacita bersorak-sorai merayakan kemenangan atas keselamatan yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Dan hari ini, Sabat ini kita boleh berbahagia karena Yesus akan menjamu kita, memberikan firman roti kekuatan buat kita melalui hambanya, Pendeta Huta Galung yang sebentar akan melayani kita. Mari saudaraku, kita mau satukan hati kita terlebih dahulu mengundang Yesus hadir di dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah kita, hadir di rumah-rumah kita, bahkan di setiap sudut di mana kita berada. Bapa kami di surga, kembali kami datang bersyukur, berterima kasih, dan mengangkat pujian kami Tuhan atas kesempatan baik yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah. Terima kasih atas hujan yang telah turun, hujan berkat membasahi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siap datang ke hadapan-Mu, menghadap tata suci-Mu, mendapatkan kekuatan dan mendapatkan urapan baru. Kami mau dilawat Tuhan, kami butuh urapan-Mu, karena dengan kehadirat-Mu Tuhan, dengan kehadiran-Mu di hadapan kami, sukacita akan boleh menjadi milik kami, kesembuhan akan boleh menjadi milik kami, kekuatan buat kami yang lemah akan diberikan kepada kami, dan pemulihan, keselamatan pasti Tuhan akan kami peroleh Sabat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut Engkau, kami mau siapkan hati kami buka pikiran kami. Hadirlah Tuhan, bertahtalah di atas segala pujian kami, berkuasalah di dalam kehidupan kami, dan Engkau yang mengendalikan ibadah kami. Dan kami mau serahkan, kami tahbiskan ibadah kami ini hanya untuk hormat, kemuliaan, dan pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan yang siap menyembah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua sudah berdoa, memuji Tuhan, siap untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, siapa manusia yang banyak kita kenal dalam kehidupan kita yang paling baik? Mungkin banyak, mungkin sedikit, dan mungkin bertukar-tukar. Tapi hari ini kita mau memuji Tuhan karena kita punya Allah yang baik, Allah yang setia, tidak pernah berubah. Siapa Dia? Yesus Tuhan kita. Karena itu mari kita katakan, hanya Dia yang ku sembah, hanya Dia. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Sebagai Allah kita naikkan pujian kita. Mari kami ajak kita mengangkat pujian kita. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya
sebab Kau Allahku. Seru panggil nama Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Mari saudaraku, kita undang semua jemaat masuk hadiratnya, kita angkat kembali pujian ini. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya, katakan yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allah, ku katakan yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Amin. Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Allah. Mari kita angkat tangan kita sambil kita serukan. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Saya mau semua jemaat dengan lebih tulus serukan nama Yesus. Panggil Dia, angkat Dia dengan pujianmu. Katakan, Yesus, Engkau Tuhanku. Angkat Dia saudaraku dengan pujianmu. Katakan, aku dalam hatimu, Engkau Rajaku. Haleluya Tuhan. Mari dengan tulus dan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Angkat Dia dengan imanmu saudaramu, angkat Dia dengan pujianmu. Yesus Juru Selamat yang sudah hadir di hadapan kita. Aku menyembah, masuk hadirat.
Sembah Dia dengan doamu. Puji Dia dengan segala syukurmu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Engkau sudah hadir di tengah kami. Haleluya Bapa. Yesus, Engkau yang selamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Dia saudaraku. Angkat Dia dengan hatimu. Angkat Dia dengan doamu. Dia sudah hadir di hadapan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, atas kuasa-Mu yang sudah Engkau curahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, inilah kami menyembah-Mu. Terima kasih. Dimuliakanlah Engkau Yesus. Dimuliakanlah Engkau anak domba yang menyelamatkan kami. Inilah pujian kami. Inilah sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Mari, berkatilah hai jiwaku, biarlah kita selalu memuji Tuhan. Biarlah nafas kita, hidup kita untuk memuji dan menyembah Dia. Bless my Lord, oh my soul. Bless my Lord, oh my soul. Oh my soul. Sing His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Holy name, sing will never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Mari Tuhan, kita puji Tuhan dengan sukacita. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu yang sudah kami rasakan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu sabat hari ini kepada pribadi kami masing-masing. Dan terima kasih Engkau sudah mengurapi kami semua anak-anak-Mu. Baik anggota MCMI, baik para tamu, baik semua Bapa yang sudah bergabung di dalam ibadah kami ini. Bapa, kami mau tahbiskan kebaktian kami.
Terimalah Tuhan pujian kami. Terimalah Tuhan sembah kami, sorak-sorai kami. Biarlah hanya Tuhan kuasa-Mu yang boleh kami rasakan di dalam atmosfer ibadah ini. Kuasa-Mu memenuhi hidup kami, kuasa-Mu memenuhi akan semua tempat-tempat rumah-rumah kami. Sehingga Bapa, kami boleh lihat, kami boleh rasakan, sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan hidup kami. Roh kami dan jiwa kami untuk menjadi persembahan yang hidup, kami serahkan di hadapan-Mu. Pakailah kami Tuhan, gunakanlah kami menjadi alat-Mu Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik atas kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang mau menyembah mengatakan bersama-sama haleluya, amin, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan yang sudah hadir di depan kita. Saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia. Mari kita puji Dia dengan sukacita. Mari kita angkat Dia dengan semua perasaan gembira kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan karena sukacita yang sudah diberikan buat kita. Yuk sama-sama semua. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan bersama sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan penuh bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Angkat tanganmu katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Saudara berbahagia, kita masuk ke abad Tuhan, kita masuk pelataran Tuhan. Mari kita bersuka cita memuji Dia, amin. Katakan, angkat pujian ini bersama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari angkat tangan kita, gira. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, gira. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Mari semua yang diberkati oleh Tuhan, saudara sudah diberkati, kita gembira, kita sukacita memuji nama Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini bersama-sama, amin. Ayo dengan hati gembira, bersukacita, kita mau angkat memuji nama Tuhan. Sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bersukacita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab mana yang bersukacita, katakan sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Mari beri pujian buat Tuhan, amin. Haleluya.
Kita boleh bersuka cita karena Dia memberikan kegirangan buat kita. Karena itu mari kita mau bersyukur, kita datang ke rumah Tuhan. Bersyukurlah karena Dia baik untuk selama-lamanya. Kasih kemurahannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita bersyukur untuk Allah yang maha murah. Mari kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari kita tepukkan tangan kita, tanda kita bersuka cita. Amin. Yuk semua, sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. haleluya, amin. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur, amin. Dengan sukacita, tanda kita sudah diselamatkan. Yuk sama-sama sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, Dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan semua. bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, semua tepukkan tanganmu. Tanda engkau bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Come on semua, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Bawanya untuk selamanya, kasih setia. Sekali lagi katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan.
Allah yang luar biasa, karena kita sudah bersyukur kepada Dia. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyambut Yesus masuk di dalam kehidupan sekali lagi. Mari kita buka hati kita. Mari kita katakan Dia yang paling indah. Dia juru selamat kita. Dia penolong kita. Dia relakan nyawanya untuk tebus dan selamatkan kita. Karena itu, mari kita mau sambut Yesus. Sambutlah Dia. Dia sudah ada di depan hatimu. Dia siap menyelamatkanmu. Dia siap untuk menolong dan memulihkan saudara dan saya. Sambutlah Yesus. Terima kasih Engkau sudah hadir di hadapan kami, Tuhan. Ya, sungguh indah Dia Yesus. Katakan Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia agung. Dia cinta daku, Dia cinta daku. Dan Dia mau ampuni kita semua. Ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Sembah, haleluya. Katakan bersama, Dia sungguh ajaib, sungguh indah. Sebut nama Dia, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia katakan Dia cinta padaku, Dia cinta padaku. Haleluya Tuhan. Ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut yang sudah di hadapan kita. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku
katakan sekali lagi. Sambutlah Yesus, Terima kasih. Kami mau menyambut Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. pujian dan kuasa Yesus Raja. Mari kita angkat tangan kita memuliakan Dia. Dunia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapa, kiranya Engkau dengan belas kasihan-Mu mendengarkan ungkapan hati kami lewat mulut kami. Engkau adalah Yesus Tuhan kami, yang kami cinta, yang kami puja, dan yang kami sembah. Biarlah Tuhan segala nyanyian, pujian, dan hormat kami kepadamu, lewat nyanyian dan lewat doa pada pagi hari Sabat ini, boleh menjadi satu bau-bauan yang harum kepada Tuhan, dan boleh merubah hati kami menjadi hati yang setuju kepada firman Tuhan, menjadi hati yang lembut, yang siap mendengarkan biji kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, 6 hari yang lalu sudah Engkau menyertai, memberkati kami. Sudah Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Sampai saat ini Tuhan, kami tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan minuman, dan Engkau semua menyediakannya itu. Oh Bapa, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah berkat-Mu itu, ada juga kami yang mempunyai masalah yang kami bawakan dari rumah tangga kami. Ada masalah kami antara suami dan istri. Ada masalah kami juga dengan mengajar anak-anak kami. Ada masalah ekonomi Tuhan. Dan juga ada masalah kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan semuanya itu. Supaya di tengah-tengah masalah kami itu, kami akan menyaksikan kuasa Tuhan lebih nyata. Dan kami mau menyaksikan bahwa dunia yang sekarang ini bukanlah menjadi warisan yang Tuhan tujukan kepada kami. Dunia yang sekarang ini kami hanya lewat begitu saja mempersiapkan tabiat kami untuk setuju dengan tabiat yang Engkau rencanakan. Engkau memberikan kuasa, kami menjadi anak-anak-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan lewat Zoom ini Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau yang lebih tahu, dan jalan keluarnya, Engkau juga yang lebih tahu. Terpuji kiranya nama-Mu Tuhan, oleh karena kehadiran Tuhan sudah kami rasakan. Dan bila mana Tuhan hadir, di mana Engkau hadir, di situ ada damai sejahtera. Di situ ada kedamaian, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan. Terima kasih Bapa, hati kami sudah kami siapkan untuk mendengarkan kelepasan, kesembuhan dari segala kehidupan ini, setia sampai Engkau datang kedua kali. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sebelum saya menyampaikan ucapan selamat Sabat, kalau boleh Saudara Adrian, boleh diizinkan saya sharing.
Terima kasih. Selamat sahabat saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari Sabat ini, apapun keadaan kita, senang, suka, seperti biasa, atau di dalam masalah, tapi kita bersyukur masih bisa bertemu kita pada hari Sabat ini. Kita masih bersyukur, saudaraku, hidup ini adalah titipan Tuhan. Saya bertemu dengan salah seorang sahabat pada hari Rabu yang lalu, yaitu dikatakan, Pak Huta Galung, bersyukur kita sekarang kepada Tuhan ini, karena hidup ini sering hanya 24 jam sekarang ini, 24 jam berikutnya sudah tidak ada lagi. Mengapa? Oleh karena begitu banyak yang sekarang ini, dari 24 jam yang lalu, sekarang tidak ada lagi Pak Tagalung katanya. Oh ya, terima kasih. Jadi saya pun mau membagikan kepada saudara dan saya, bersyukur kita berterima kasih, karena 24 jam Tuhan berikan kepada kita pada hari Sabat ini, tentu dengan ada satu alasan, yang Tuhan sudah rencanakan kepada saudara dan kepada saya. Dan pada hari Sabat ini, saya akan mau memulai firman Tuhan hari Sabat ini, diambil dari Yohanes pasal 5, ayat 58 sampai kepada pasal 9, ayat 11. Saya bacakan dulu berlahan-lahan di screen ini. Yohanes pasal 8, ayat 58 dan 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi ayat 59 ini, Yesus itu mau dilempari batu di bait Allah, tentu oleh siapa? Oleh officer, pengurus daripada yang ada di bait Allah itu. Dan setelah Yesus melihat betapa kejamnya itu, maka Yesus mengalah. Kita baca sekarang di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Waktu Yesus sedang lewat, jadi ini setelah Yesus sekarang ini meninggalkan itu Ka'bah, karena dia mau dilempari, mau dibunuh di Ka'bah oleh tua-tua Ka'bah. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat 3. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih ada siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia." Ayat selanjutnya. Tetapi ia mengatakan semuanya itu. Ia meludah ke tanah, mengaduk tanah itu,
dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimanakah matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku melihat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat yang terbiasa bagi kita. Semua kita sudah mendengarkan akan ayat ini. Tetapi pada hari Sabat ini saya mau belajar, saya mau berbagi sedikit. Dikatakan tadi ayat 58 itu, lalu mereka mengambil batu hendak melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudaraku, satu peristiwa yang tidak enak. Kalau sekiranya saudara berada di dalam keadaan itu, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Mau dilempari, bagaimana emosi saya? Bagaimana emosi saudara? Dia meninggalkan itu, tempat Ka'bah itu, bersama dengan tua-tua, di dalam ayat pertama, ayat 9. Tadi kita sudah, setelah Yesus pergi dari Ka'bah itu, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Saudaraku, kalau saudara dan saya di keadaan itu, mungkin emosi yang sebelumnya diusir ini mau dilempari masih terbawa-bawa. Tapi di tengah perjalanan itu, saudaraku, yang di tempat dari Ka'bah itu Yesus diusir, Yesus melihat seorang yang, kalau di dalam ayat 11 dikatakan tadi, dia peminta-minta. Mengapa dia meminta-minta? Karena dia buta sejak lahir. Karena dia tidak melihat apa-apa. Saudaraku, di dalam ayat pertama itu tadi, dikatakan, murid-muridnya juga salah mengerti atas penderitaan si buta itu. Yaitu bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Sehingga orang ini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah betapa sering zaman sekarang ini orang lagi menderita, tapi yang diperbincangkan itu penderitaannya, dosanya, bukan ada belas kasihannya. Dan yang bertanya itu muridnya Yesus. Kalau di dalam bahasa lainnya itu, mereka menghakimi tanpa belas kasihan. Mengapa?
Karena menurut tradisi orang Yahudi, kalau orang itu lahir, pasti ada dosa orang tuanya. Ada dosa leluhurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu lahir dengan buta, dengan cacat, itu adalah hubungan antara dosa dengan kehidupan orang itu. Dan itulah yang ada di dalam benak murid-murid itu. Makanya murid itu bertanya kepada Yesus. Tapi jawab Yesus jelas di dalamnya ayat 3. Yohanes pasal 9 ayatnya ayat yang ketiga. Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari Sabat ini, saya tidak tahu keadaan saudara. Tetapi Tuhan tahu keadaan saudara. Seperti orang pengemis ini, seperti orang yang buta ini, saudaraku, kalau kita mau belajar firman Tuhan, ialah bahwa kesembuhan bagi dia berasal dari diusirnya Yesus dari Ka'bah. Kalau seandainya Yesus tidak diusir dari Ka'bah, kira-kira apa yang terjadi kepada dia? Yesus tetap di Ka'bah. Dia tetap buta, saudaraku. Dia tetap di dalam keadaannya itu, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari di dalam perjalanan hidup kita sekarang ini, di dalam keadaan yang kita tidak menentu seperti sekarang ini, mari kita tempatkan diri kita sebagai seorang yang buta sejak lahir ini. Mari kita tempatkan diri kita bahwa aku menerima keadaan seperti sekarang ini, kata Yesus, bukan oleh karena dosa ayahku, bukan karena dosa nenek moyangku, dan bukan oleh karena dosaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang sedang saudara rasakan sekarang ini? Di rumah tangga, di ekonomi, di bisnis, saudaraku yang kekasih, Yesus mau berbuat sesuatu kepada keadaan yang buruk. Kalau saya katakan kepada pengemis ini, ada keadaan yang paling sangat-sangat buruk. Tapi di dalam keadaan yang sangat buruk itu, Yesus tidak menghakimi. Yesus katakan, murid-muridnya itu bertanya, siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya? Yesus berkata, tadi, di dalam ayat 4 itu, supaya di tengah-tengah kebutaannya itu, di tengah-tengah kehinaannya itu, Tuhan mau dipermuliakan. Saudaraku, apa keadaan saudara saat ini? Saya lagi di dalam keadaan kesepian, kehilangan. Apa keadaan saudara saat ini? Apakah saudara sedang di dalam keadaan penyakit? Membutuhkan kesembuhan? Apakah yang saudara sedang alami sekarang ini mengenai ekonomi? Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan tahu dan kita belajar di dalam ayat ini bahwa si buta ini dia tidak minta tolong kepada Yesus. Dan pada saat yang sama dia tidak tahu jalan keluarnya, saudaraku. Dan kita belajar di dalam ayat ini, di dalam ayat 4 ini, tadi itu,
Dia si buta itu tidak mengatakan apa-apa. Yang Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat 6, setelah Yesus mengatakan bahwa Yesus harus dipermuliakan atas masalahnya itu, ayat 6, sesudah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada matanya, orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Artinya, yang diutus. Maka pergilah orang itu, membasuh dirinya, lalu ia kembali dengan mata yang sudah melek. Saya sangat berbangga membaca ayat ini, dan saya sangat berbangga kepada Yesus. Mengapa? Memang di dalam ayat yang lain dikatakan, carilah, kamu akan menemukannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi Yesus kita yang kita sembah ini ada masih lebih. Tanpa mengetok, dibuka. Tanpa mencari, menemukan. Saudaraku, lihat betapa hebatnya Tuhan kita itu. Di dalam Yohanes pasal 9 ini, si buta itu tidak berbuat apa-apa, saudaraku. Si buta itu tidak memohon apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus tahu apa keadaannya. Yesus tahu kata hatinya. Yesus tahu kerendahan hatinya, saudaraku. Dan Yesus tahu yang dia butuhkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya sangat berbangga kepada Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Yesus. Yesus yang rahmani itu, tanpa diminta, tanpa ada yang memohon, tanpa ada yang menyuruh, dia menunjukkan kasih, belas kasihan kepada si buta itu. Saudaraku, inilah buat saya satu berkat yang indah pada hari Sabat ini. Pengenalan akan Yesus itu yang luar biasa itu, saudaraku, ialah yang menolong saya di tengah-tengah kesepian, kesunyian, kehilangan saya sekarang ini. Dan saya belajar daripada ayat ini. Tuhan, genapkan kepada saya seperti yang Engkau lakukan kepada yang malang itu. Dia tidak meminta, dia tidak memohon, tapi Engkau bertindak, Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah Yesus yang sama yang saya sembah, yang saudara sembah, saat ini tahu keadaan saudara dan tahu keadaan saya, saudara? Amin, saudara. Dan mungkin, saudaraku, di tengah-tengah keadaan masalah kita, masih lebih ringan apa yang saya rasakan, apa yang dirasakan oleh si buta ini. Yesus tahu, saudaraku. Yesus melihat dan Yesus bertindak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan saya memohon kepada Tuhan. Dan saudara juga pun di dalam keadaan saudara yang sedang sakit sekarang ini. Yang sedang lagi ketakutan, kebimbangan, apapun masalah saudara. Mari kita dulu belajar daripada firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan kita itu yang maha tahu. Tuhan kita itu yang maha murah. Dan Tuhan kita itu akan bertindak bila mana kita, saudaraku, rendah hati.
Dan tidak ada lagi yang kita andalkan, saudaraku. Maka Tuhan bertindak kepada si buta. Tuhan mau bertindak kepada saudara dan kepada saya. Walaupun saudara di tengah-tengah keadaan yang terjepit, kekurangan diperbincangkan oleh orang lain. Kenapa saudara merasakan itu? Buat kita, itu tidak menjadi pemikiran. Yang penting buat kita, apa kata Yesus dan apa yang Yesus mau lakukan. Ayat 9. Tetapi tetangganya mereka. Jadi tadi setelah dia pulih, setelah dia melek, dan setelah dia membasuh dirinya ke kolam Siloam itu, dia sudah sembuh. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Dan berkata, bukan. Oh, ada yang berkata, benar, dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang yang berdiri itu berkata, benar, akulah dia. Saudaraku, apa pelajaran yang kita lihat di sana? Rupa-rupanya, kalau saudara di dalam ayat 11 dipertentangkan mengenai kesembuhannya, ditanyakan ayat 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu bisa menjadi melek? Ayat 11, ini strong point bagi saya. Di dalam ayat 11 dikatakan begini, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengeleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Sabat ini, apa pelajaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya? Waktu Yesus mengaduk-aduk tanah bersama ludahnya itu, dan ditempelkan kepada mata orang yang buta itu. Dan kenapa tidak Yesus langsung menyembuhkan dia? Kenapa Yesus harus menyuruh dia pergi ke Siloam yang ada di kota Yerusalem? Kenapa Yesus menyuruh dia ke tempat yang barusan saja diusir Yesus, mau dilempari Yesus? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya bahwa mujizat itu terjadi kepada orang buta itu. Ada bahagian orang buta itu melakukan perintah Yesus, yaitu pergi ke mana? Dia pergi ke kolam Siloam itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau bersaksi dan menguatkan keadaan apapun saudara sekarang ini. Kalau saudara mau disembuhkan oleh Yesus dari keadaan fisik saudaraku, lakukan apa yang Yesus suruhkan. Kalau rumah tangga saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, lakukan. Pergi ke Siloam, pergi ke Ka'bah, pergi ke rumah Tuhan. Kalau ekonomi saudara mau dipulihkan oleh Tuhan sekarang ini, ketemui lebih dahulu Tuhan. Ketemukan dulu Tuhan itu. Setelah bertemu dengan Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan. Jangan duluan mau mencari dulu berkatnya itu, tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Tidak juga melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, secara bahasa manusia, tidak elok rupanya seorang yang buta disuruh pergi. Bagaimana seorang yang buta akan pergi? Sudah pasti, saudaraku, bahasanya ini maunya
etiknya, biarlah orang itu disuruh pergi setelah melek, setelah sembuh. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah bahagian perjalanan iman penyembuhan itu. Amin, saudara. Yaitu, saudaraku, di dalam kebutaan mari kita berjalan datang kepada Tuhan. Itu maksudnya. Apa artinya di dalam kebutaan? Tidak ada lagi yang kita andalkan, saudaraku. Di dalam kebutaan, di dalam sebagaimana keadaan kita, mari kita melakukan yang tidak pernah kita lakukan. Disuruh datang ke Ka'bah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, si buta itu menjadi melek, yaitu tanpa diminta oleh Tuhan, adalah belas kasihan oleh Tuhan. Tuhan yang bertindak lebih dahulu, mengaduk-aduk, tetapi ada bahagianya. Bahagianya dia, di tengah-tengah keadaannya yang belum berubah itu, belum berubah, saudaraku, belum melek, dia melakukan sesuatu perintah Tuhan. Apa keadaan saudara saat ini? Apa masalah saudara sekarang ini? Jangan minta dulu kesembuhan, saudaraku. Jangan minta dulu pemulihan, saudara. Jangan minta dulu mujizat, saudaraku. Tapi minta dulu, Tuhan, apa yang ku lakukan? Tuhan, apa yang mau saya harus kerjakan, Tuhan? Di tengah-tengah keadaan yang belum berubah ini, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana saudara dan saya melakukan itu, yang kita tidak sanggup lakukan itu, Tuhan akan menolong. Yang si buta itu, bagaimana sampai dia ke Siloam itu, yang berkilo-kilometer itu, saudaraku, beserta dengan Tuhan, saudaraku. Saya mengajak saudara pada hari Sabat ini, di tengah-tengah keadaan apapun saudara, lakukan firman Tuhan yang selama ini saudara dan saya rendahkan, remehkan, tidak mau melakukannya karena begitu banyak pertimbangan akal kita. Si buta itu melakukannya tanpa ada pertimbangan. Dan setelah itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat setelah dia sembuh, dia juga menjadi perbincangan. Ada orang di dalam ayat 8 tadi, tetangga-tetangganya itu, mereka, tetapi tetangga-tetangga dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukan dia ini. Bukankah dia ini selalu yang mengemis? Ada orang berkata, benar dia. Ada pula yang berkata, oh enggak, ada yang serupa dengan dia. Di dalam ayat 10, kata mereka kepadanya, kata siapa? Orang buta itu. Oh, kata mereka kepadanya, jadi tetangga-tetangganya itu bertanya kepadanya, bagaimana engkau bisa disembuhkan? Ayat 11, jawabnya, orang yang disebut Yesus. Dalam Alkitab saya bawahi, orang yang disebut Yesus. Apa artinya orang yang disebut Yesus? Apakah dia kenal Yesus, saudara? Oh, enggak. Dia tidak kenal Yesus, saudaraku. Orang yang disebut Yesus. Jadi dia itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa terus terang dia jujur mengakui bahwa dia belum kenal Yesus. Dia katakan, yaitu orang yang disebut Yesus. Betapa hebatnya Yesus itu, saudaraku. Betapa luar biasanya Yesus itu. Walaupun kata orang tidak menghambati Yesus berbuat kepada dia. Karena memang Yesus tahu kejujuran orang itu. Bahwa dia belum mengenal akan Yesus itu. Tapi Yesus yang maha kasih itu, saudaraku, dia mengerti ketidakmengenalannya kepada Tuhan dan tidak menghambati kuasa Tuhan kepadanya.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kejujuran itu dibutuhkan. Dan kejujuran itu ada kalau rendah hati, saudaraku. Amin, saudara. Hanya orang yang rendah hati, yang mau jujur, dan mau mengakui, katanya dia, kata orang, dia Yesus, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Sabat yang kudus ini, Tuhan mau meminta saudara dan saya jujur kita kepada Yesus. Jujur pengakuan kita kepada Dia bahwa sejauh apa kebenaran yang kita sudah miliki, kita lakukan. Jujur kita kepada Tuhan bahwa saya masih memiliki akar-akar kepahitan, akar-akar dosa. Seperti dia ini, saudaraku. Dan Yesus pun, saudaraku, tidak mempersalahkan akan hal dia. Oleh karena itu, saudaraku, pada hari Sabat yang kudus dan mulia ini, apa yang mau pelajaran yang kita lihat daripada mengenai Yesus? Yesus itu menjadi sumber jalan keluar di dalam kehidupan kita bila mana kita rendah hati. Bila mana lagi tidak ada yang kita andalkan. Bila mana lagi tidak ada jalan keluar. Walaupun kita tidak mengenal Yesus itu seutuhnya, seperti orang itu. Tapi Yesus yang maha kasih itu. Yesus yang maha kuasa itu. Saudaraku, dia bertindak sesuai dengan caranya. Yaitu dengan aduk tanah itu. Kalau di dalam bahasa biologi kedokteran, bahwa mengaduk tanah dengan air ludah, menempelkan ke mata, itu menambah masalah, saudaraku. Memperberat itu kebutaan, saudaraku. Menambah itu penderitaan. Tetapi di dalam Tuhan, itu adalah tanda mujizat. Amin, saudara. Di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah itu. Oleh karena itu, pada hari Sabat yang suci dan mulia ini, sering apa yang Tuhan lakukan itu, mengaduk-aduk tanah dengan air ludahnya untuk menyatakan kemuliaannya kepada saudara dan kepada saya. Kita aminkan. Mungkin sekarang ini hidup saya, hidup saudara lagi diaduk-aduk oleh masalah, saudara. Amin, saudara. Mungkin saudara ini sekarang ini lagi diaduk-aduk dengan berbagai macam-macam ketakutan. Diaduk-aduk dengan penyakit. Diaduk-aduk dengan masalah kekeluargaan. Diaduk-aduk dengan masalah ini dan itu. Silakan diaduk-aduk Yesus. Silakan diaduk-aduk Tuhan. Silakan Tuhan, seperti seolah-olah memperparah mata saya. Tapi akhirnya, disitulah Tuhan mau bertindak, menyatakan kuasa Tuhan. Bila mana pada saat ini, saudara merasa sedang diaduk-aduk masalah, problema, izinkan Tuhan yang bertindak bagi saudara dan bagi saya. Bila mana kehidupan kita diaduk-aduk segala macam masalah problema, izinkan itu cara Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam masalah problema saudara. Oleh karena itu, pada hari Sabat ini, ayat yang terakhir yang mau saya bacakan kepada kita, mau saya ambil bersama-sama di dalam buku Ayub. Ayub pasalnya yang ke-17, di dalam Ayub pasalnya yang ke-17 itu, saya ada masalah sedikit dengan PowerPoint saya, tapi saya akan bacakan Ayub pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-25. Ku tahu
penebusku hidup. Dan mataku sendiri akan melihat akan Dia. Saudaraku, apakah sedang hidup saudara lagi kebutaan? Izinkan diaduk-aduk Yesus kehidupan kita dengan masalah, karena di tengah-tengah masalah itu, di situ Yesus mau bertindak. Amin, saudara. Izinkan dengan segala kerendahan hati Yesus melintas. Yang di mana ya orang menolak Yesus, melintas di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara. Hanya melintas saja, saudaraku. Sudah cukup itu bagi saya, bagi saudara, merubah kehidupan kita. Amin, saudara. Apalagi bertahta lagi di dalam kehidupan kita. Hanya melintas saja, saudaraku, itu lebih daripada cukup. Oleh karena itu, pada hari Sabat yang kudus ini, Yesus mau menyatakan kepada diri saya, kepada diri saudara, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu tahu keadaan kita. Tuhan itu tahu mau menolong saudara, mau menolong saya. Biar diizinkan sekarang ini, lagi diaduk-aduk hidup saudara, lagi diaduk-aduk kehidupan saya. Karena apa? Dia mau membuat mujizat kepada saudara. Walaupun mujizat Tuhan itu di dalam kehidupan kita diperbincangkan orang lain, tetapi yang pasti kita katakan, aku disembuhkan oleh Yesus. Aku dipulihkan oleh Yesus. Aku sembuh oleh karena Yesus dari Nazaret itu. Oleh karena itu Tuhan, oleh karena itu saudaraku, Tuhan siap pada hari Sabat ini menyatakan kasih-Nya di dalam keadaan kita. Rendahkan hatimu, akui Dia, dan lakukan apa yang disuruhnya. Maka itulah yang dapat merubah hidup saya, yang dapat merubah hidup saudara, dan melihat Yesus, Tuhan adalah hidup. Tuhan kita, hidup penebus kita itu ada nyata di dalam masalah, di dalam problema kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan pada hari Sabat ini. Oleh karena Engkau Tuhan mengizinkan masalah itu di rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan Tuhan kehidupan kami diaduk-aduk, supaya kami menurut kepada Tuhan, supaya kami melakukan perintah-Mu, dan supaya di akhir daripada perjalanan kehidupan kami, Engkau pulihkan kebutaan kami. Engkau pulihkan Tuhan keadaan rumah tangga kami, ekonomi kami, dan Engkau pulihkan segala sesuatu yang belum pulih selama ini. Tuhan, ajari kami jujur seperti yang buta ini. Ajari kami jujur mengakui bahwa kami kurang beriman. Dia berkata, kata orang disebut Yesus. Tuhan, ampuni kami pada hari Sabat ini. Karena begitu besar, begitu banyak perintah firman-Mu yang belum kami lakukan, sehingga Tuhan, pemulihan belum menjadi bahagian kami. Tuhan, pada hari Sabat ini, kami mau memohon lebih dahulu kuasa daripada sorga, supaya kami dengan sukacita melakukan perintah-perintah-Mu di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah kebutaan kami, dan di tengah-tengah ejekan orang. Dan pulihlah kebutaan, pulihlah keadaan kami, oleh karena iman kami sudah melakukan perintah. Terima kasih Tuhan, oleh karena pasti Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan iman kami. Tuhan memulihkan perjalanan kami. Tetap setia hingga Engkau datang kedua kali. Kiranya pengalaman daripada si buta ini menjadi pengalaman kami. Kiranya di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, Engkau bertindak kepada kami,
walaupun Tuhan kami tidak memohonnya. Bertindaklah Tuhan, karena Engkau yang Maha Kasih, dan berfirman Tuhan, karena Engkau yang berubahnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap dipulihkan, kita yang siap melakukan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Saudara sudah dikuatkan dan dipulihkan, boleh lambaikan tanganmu. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan untuk kekuatan dan pemulihan yang sudah kita dapatkan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik. Dengan perjumpaan kita, sesuatu telah terjadi. Kita diubahkan, kita boleh bertambah setia kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur, berterima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Huta Galung, yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kekuatan ini. Kita berdoa saudara-saudara sekalian, kita ucapkan terima kasih, kiranya hamba Tuhan Pendeta Huta Galung diberikan kekuatan, diberikan, ditambahkan kebijaksanaan, ditambahkan pewahyuan dan pengajaran, agar Tuhan boleh terus berkarya melalui hambanya ini. Nah, baik saudara-saudara, waktunya saya melihat tadi ada beberapa orang tamu yang sempat hadir dan mudah-mudahan masih bergabung dengan kita. Bolehkah kami sebutkan satu persatu dulu? Kita mau menyambut dulu tamu-tamu kita. Adalah satu kebanggaan buat kita bila mana ada tamu-tamu yang boleh hadir bersama-sama kita. Amin. Yang pertama saya lihat di sini atas nama Simon. Saya mudah-mudahan ini seorang bapak. Haleluya. Bolehkah ditampilkan sebentar, dibuka kameranya supaya kami boleh menatap wajah bapak yang kasih kami. Saudara Simon, shalom, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kemudian yang kedua adalah atas nama Bianca. Bianca, oke. Shalom, selamat sahabat, haleluya. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, saya juga melihat tadi ada, Ibu Malo dari BSD, shalom Ibu Malo. Kembali hadir bersama-sama dengan kita. Bolehkah kita berjumpa muka dulu sahabat ini? Haleluya, shalom, selamat sahabat Ibu Malo. Mudah-mudahan sehat terus dalam keadaan berbahagia. Terima kasih sudah join bersama dengan kami. Dan Ibu Clara Mirna pasti sudah dari mana? Sudah dari Papua kan sekarang, apa masih di Malang? Oh di Malang, halo shalom Ibu Mirna Simatupang. Shalom, ini bukan tamu lagi sebenarnya, tapi kita senang sekali menyapa-nyapa sahabat kita. Shalom, selamat sahabat. Tadi waktu pertama saya melihat ada abang saya hadir di sini. Apakah masih ada Bapak Joni Hulu? Oh sudah enggak ada lagi. Aduh, saya cukup kaget tadi melihat ini adalah abang saya. Mertua daripada keponakan saya, keponakan kandung. Saya kaget, saya surprise, mudah-mudahan dia Tuhan berkati. Baik saudara-saudara sekalian, kita mau sambut para tamu-tamu ini. Kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan termasuk kepada tamu-tamu kami yang lain yang kami belum sebutkan satu persatu. Yuk mari sambut mereka. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain, kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa, selamat bergabung dengan ibadah MCMI di Zoom meeting ini. Kita bersyukur berbahagia dengan hadiran tamu-tamu kami, semua boleh menjadi berkat buat kita. Dan kita kembali undang untuk bergabung kembali dalam ibadah-ibadah mendatang. Baik ibadah pertengahan minggu Rabu malam, baik ibadah Vesper buka Sabat, maupun ibadah raya ya yang kembali. Jadi sekali lagi terima kasih dan juga kepada semua tamu dan kepada semua anggota yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Baik saudaraku, mari kita waktu ini kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, ada dua tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah yang kita kumpulkan setiap Sabat kedua. Itu adalah merupakan kewajiban kita perpuluhan, bagian Tuhan, tidak ada tawar-menawar.
bagian Tuhan 1/10 dari penghasilan kita, kita wajib memberikan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan punya penghasilan. Yang kedua, persembahan. Persembahan Tuhan gak menetapkan jumlahnya. Tapi Tuhan berikan tantangan kepada kita. Kalau engkau bersyukur, berikanlah persembahanmu yang terbaik kepada aku. Supaya ada makanku di rumahku. Saudaraku, persembahan ini adalah bentuk terima kasih kita, syukur kita, karena kita sudah diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara mau memberikan segenap syukur yang terbaik, berikan yang terbaik. Tapi kalau saudara rasakan belum bisa bersyukur, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bersyukur. Saya mau ambil dari firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dituliskan seperti gini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Itu janji Tuhan kepada kita. Karena itu hari ini mari kita bersyukur, memberikan persembahan kita yang terbaik. Menyerahkan diri kita, tubuh kita sebagai korban syukur kita. Dan di balik rasa syukur itu, Tuhan ada mengatakan ada mujizat dalam bersyukur. Kita akan diberikan sukacita. Pada kesempatan ini mari kita kumpulkan persembahan kita. Transferlah ke rekening. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berdoalah, Tuhan inilah persembahanku. Serahkanlah tubuh dan jiwamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami mau menang Tuhan dalam rasa syukur kami. Kami mau selalu di dalam tenang di dalam haribaan oleh karena penjagaan-Mu. Karena itu Tuhan kami mau mengenaikan syukur kami dengan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, inilah persembahan kami.
Inilah tubuh, jiwa, dan roh kami yang kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Dan biarlah di dalam bersukacita memberikan rasa syukur kami boleh mendapat kemenangan iman. Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan. Terima kasih Bapa karena segala berkat yang Kau sudah berikan. Tuhan, biarlah dengan kemurahan-Mu itu melengkapi semua dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah lupa dan kami mau lebih setia kepada Engkau, bergantung sepenuhnya dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, yang berikut ini kita sebentar kita mau mendengarkan satu yang akan lewat, yang akan kita hadapi dan akan kita ikut bersama sepanjang minggu ini dalam ibadah kita. Silakan Ibu Humas, Ibu Luana Saskia. Shalom, selamat Sabat buat Bapak Ibu semua. Atas nama jemaat dan tim pelayanan dari Mount Carmel Ministry, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tribun Huta Galung yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada Sabat ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan Bapak selanjutnya. Saat ini saya akan menyampaikan pengumuman yang akan acara-acara seminggu ke depan. Untuk hari ini jam 2 seperti biasa ibadah pendalaman Alkitab untuk remaja dan pra-remaja akan disampaikan dan akan diajarkan oleh Ibu Dince Sagala. Kami mengundang Bapak Ibu boleh menginformasikan kepada anak-anaknya untuk dapat bergabung pada nanti jam 2 siang. Selanjutnya jam 15.30 diskusi sekolah Sabat atau pendalaman Alkitab buat orang dewasa akan disampaikan oleh narasumber Pendeta Tribun Huta Galung. Lalu doa fajar, kita akan doa fajar ini yang harus diperhatikan. Doa fajar akan diadakan pada tanggal 30 Mei, berarti Sabat depan. 30 Mei jam 4.30. Kami mengundang semua jemaat yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami mengundang untuk dapat bergabung pada doa fajar tanggal 30 Mei 2021. Itu tanggal 30 Mei hari Minggu ya, jam 4.30 pagi. Dan firman Tuhan pada Sabat depan akan disampaikan oleh Pendeta JSM Sagala. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan, kami kembalikan kepada Bang Doni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Luana, Ibu Lulu, terima kasih untuk beberapa rencana-rencana acara kebaktian yang sudah diumumkan. Saya boleh tambahkan satu lagi, jangan lupa ibadah tengah minggu kita, ibadah Rabu malam doa, tetap kita akan adakan. Mungkin tadi nggak catat lupa. Dan kita akan dilayani oleh salah seorang evangelis, putri Tuhan. Siapa dia? Gabung di dalam acara tengah minggu malam doa. Dan berdoa buat Tuhan. Tuhan akan pakai kita semua menjadi pelayan-pelayannya. Amin. Dan Sabat depan acara malam Sabat adalah malam doa pelayan. Malam doa pelayan. Kami undang juga siapapun yang boleh ikut hadir. Malam doa pelayan kita akan berdoa bersama-sama untuk persiapan hari Sabat seperti ini. Dan yang terakhir, anak-anak jangan lupa sekarang yang masih ada di samping, silakan untuk bergabung dengan orang tua. Karena di akhir daripada lagu ini kita akan adakan doa urapan buat anak-anak dan remaja yang ada di rumah. Biar mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Dan yang akan berdoa nanti sebagai doa tutup sekaligus doa berkat, kami undang Pendeta JSM Sagala untuk mendoakan. Kita akan akhiri ibadah kita akan angkat pujian bahwa tidak akan lama lagi kita masuk surga. Amin. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama-lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana.
di sana. Kita berkumpul bila tobat telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Ratakan jalan. Ratakan jalan bagi yang lagi lesu. Tak lama lagi masuk surga. Siapkanlah pengaruh kecintaanmu. Tak lama lagi masuk surga. Semua katakan. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat telah lalu. Lagi masuk surga. Di sana. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah melawat kami dalam perbaktian di hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu, agar kami sadar di tengah kesulitan apapun yang kami hadapi, Tuhan mau berkarya lewat kesulitan itu, untuk mengubahkan kami, mengubahkan akan hari depan kami, bahkan menjadikan kami Tuhan menjadi bejana yang baru bagi-Mu. Biarlah masa-masa yang sulit yang ada di hadapan kami semakin mengerti dan semakin siap untuk Tuhan bentuk dan menggunakan itu pelajaran, pengalaman bagi kami untuk mengenal Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan secara gereja-Mu lebih nyata lagi, supaya kami dipersiapkan betul-betul berjumpa, bertemu dengan Engkau yang sudah lama kami rindukan. Kami memohon Roh-Mu memeteraikan benih firman itu di dalam hati kami, supaya perjumpaan ini membawa kemenangan baru, kekuatan baru, dan semangat baru. Roh Tuhan memeteraikan setiap benih kebenaran di hati kita, dan biarkan ia leluasa untuk menggunakannya dalam hidup kita hari ini dan ke depan. Marilah kita menerima berkat Tuhan pada akhir kebaktian ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang kecil hingga remaja yang ada di dalam rumah tangga kami, yang sedang berbakti bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati engkau dan menyinari-Mu dengan wajah-Nya yang penuh rahmat, dan memberikan kekuatan baru dan kuasa-Nya agar engkau terhindar dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan maut sekalipun, dan engkau menjadi anak yang terpandang bagi Tuhan dan bagi orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu hari ini dan seterusnya. Bapa, kami siap menerima berkat pemeteraian daripada-Mu. Kiranya kasih kuasa Yesus Kristus dari Nazaret itu dialirkan ke setiap kita umat-Nya. Diberikannya authority yang baru bagi kita agar mampu mengalahkan segala rintangan dan roh diri, segala kuasa ikatan dunia hari ini dan ke depan. Mari kita lepaskan segala beban yang ada pada kita kepadanya. Tuhan mengangkat segala beban penderitaan yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Apakah itu sakit penyakit? Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Ia mengangkat dan menghardiknya dari tubuh kita, dan berkat kekudusan Sabat ini menguduskan dan memulihkan kesehatan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memulihkan setiap keadaan kita, keluarga kita di hari Sabat ini,
supaya di minggu bekerja yang di depan, kita boleh menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dan pengenalan yang baru dengan Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari segala jerat-jerat si jahat yang mencoba untuk mencuri sukacita kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya yang penuh rahmat itu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan itu boleh mengalir hari ini ke setiap tubuh jiwa raga kita, agar dimanapun kita berada dan dalam minggu bekerja yang akan datang, orang boleh melihat hadirat Tuhan ada beserta dengan kita, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Bapa di surga, Tuhan menopang dan menyertai kita, agar kemana saja kita pergi, apa yang kita kerjakan, karena Tuhan turut bekerja beserta dengan kita, biarkan Dia menuntun kepada keberhasilan sesuai dengan rencananya. Dan keberhasilan yang terutama adalah, biarlah iman kita dari hari ke hari semakin diteguhkan dan semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati dan melepaskan kita dari seluruh keluh kesah kita. Ia akan memberkati keluar masuk kita hari ini dan seterusnya. Haleluya. Orang percaya berkata, amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, ibadah kita sudah berakhir. Saya mau ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman pelayan dengan topangan doanya. Sungguh luar biasa kita boleh melihat hari ini ibadah kita tidak ada gangguan. Walaupun sedikit ada kendala, tapi itu nggak jadi masalah karena Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita susah. Karena itu saya mengundang kepada kita semua di dalam tiap ibadah, mari kita topang dengan doa kita. Karena sekarang kondisinya tidak main-main, tidak main-main. Saudara, berbahagialah kita yang boleh bertemu dengan Tuhan. Baik, atas nama seluruh, iya betul. Mari kita bergandengan tangan, kita bergandengan tangan semua yang di rumah, yang berdua, bertiga, yang berempat, baik yang sendiri. Boleh bergandengan tangan dengan malaikat. Mari kita ucapkan selamat Sabat 2 kali, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, selamat Sabat, selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, foto dulu katanya. Siap-siap, semua kamera-kamera boleh dibuka. Kita berpose dulu. Ya, yang masih sendiri-sendiri boleh langsung gandengan, berdua, bertiga, kita mau berfoto. Siap? Oke, 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi, 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, tangan di atas teriak. Wih, haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Baik, sekali lagi atas nama seluruh kru yang bertugas, pelayan yang melayani. Hari ini kita bersyukur sama Tuhan karena pelayan pemusik, imam pemusik kita lengkap semua hari ini. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan. Jimmy, Aldo, Kevin, dan juga Freddy.
Haleluya, Tuhan sudah utus mereka ke tempat kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur. Dan atas nama semua kami yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas segala kehadiran kita, kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita di hari Sabat ini, memberikan kita sukacita. Shalom. Yuk, kita puji Tuhan sekali lagi. Datanglah ke hadirat-Nya, kita mau bersyukur. Amin. Yo, semua para worshiper. Ibu Hotmaita, Ibu Mira, Ibu Ida, Opung Pardede, Ibu Esther dan semua. Yuk sama-sama kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Semua jemaat yang bersuka katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Haleluya semua. untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih. Lupa disebut, ya ampun, kelewat. Apa? Udah nggak apa-apa lagi, Bu. Mohon maaf ya. Terima kasih saudara-saudara semua yang sudah ikut berbakti pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Biarlah kita semakin diteguhkan. Amin. Amin. Tadi yang ngundang Bapak Joni Hulu siapa?